Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube kebanggaan kita, prorel.id. Kali ini Mimin akan membuat tutorial cara membuat Google Form yang itu tuh khusus untuk pendaftaran kayak pendaftaran webinar, pendaftaran wisuda, atau mungkin pendaftaran-pendaftaran yang mana itu dilakukan secara online pakai Google Form. Mungkin untuk yang udah nonton cara membuat Google Form biasa, yang video sebelumnya, kurang lebih cara membuat Google Form yang kali ini tuh hampir sama ya. Cuma bedanya nanti bakal ada kayak link Google link Zoom yang akan disertakan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan di pendaftaran di Google Form pendaftaran gitu. Yuk langsung saja. Pertama kita pilih tombol baru, klik baru, terus habis itu Google formulir kosong. Nah, di sini kita kan ecek-eceknya mau buat Google Form pendaftaran webinar nih. Mungkin judulnya gini deh. Pendaftaran webinar peternakan. Sini mau aku pindahin dulu biar gampang nyarinya. Misalnya aku taruh di sini deh. Nah, mungkin aku akan merubah sedikit temanya biar nggak klasik-klasik banget. Mau aku tambahin header. Oke, kita pilih yang cocok, yang bagus, yang ini aja deh. Terus kita mau pilih warnanya, kalau misalkan kurang sesuai bisa kita atur sendiri ya. Terus fontnya formal aja deh. Nah, ini sama kayak ini ya. Terus kalau deskripsi formulir itu mungkin kayak kita menjelaskan webinar, mengingatkan dan menjelaskan bahwa webinar itu tuh akan dilaksanakan kapan, jam berapa, terus yang berkaitan dengan webinar ini gitu. Biasanya sih kan kalau kita link Google Form itu akan tercantum pada jarkoman-jarkoman informasi yang kita dapatkan di baik di WA atau mungkin Instagram. Misalnya kan ada tuh tertera linknya. Tapi mungkin ada baiknya juga di Google Form itu kita tambahkan lagi untuk mengingatkan si peserta ini bahwa seminar itu akan kapan dilaksanakan. Contohnya kayak gini nih. Ini aku masih sengaja udah buat ya template-nya di WA aku biar gampang. Ini di deskripsi formulir itu kita bisa nulis apa aja. Nah, kayak gini. Dicek lagi ya, takut ada typo, ada ini. Nah, udah kurang lebihnya deskripsinya kayak gini aja. Ini cuma contoh aja ya. Nah, langsung kita ke bawah. Biasanya, kalau untuk webinar itu, pertanyaan yang paling umum dipakai adalah yang pertama, nama. Jelas dong, nama lengkap. Masa seminar kita mau ngedaftar, kita nggak ngasih tahu nama kita gitu. Itu jadinya kayak penting banget dan wajib. Pertanyaan pertama adalah nama. Ini kita buat wajib. Terus habis itu untuk konfirmasi selanjutnya kita bisa menyantumkan nomor HP si pendaftar. Kita buat pertanyaannya nomor HP. Gitu ya. Kita buat wajib juga. Nggak mungkin dong dia nggak punya nomor HP yang bisa dihubungin gitu. Kalau misalkan ternyata nomor HP itu bukan cuma opsi yang pertama, kita bisa pakai
email atau Gmail gitu. Alamat. Nah, terus ini opsi aja sih. Kalau misalkan orang itu kan kadang jarang banget sih orang tuh buka email. Dia lebih sering buka HP, bukan nomor HP, nomor WA. Nomor WA. Orang kan sekarang lebih sering pakai nomor WA kan ya. Email juga ada yang aktif, ada yang enggak. Jarang banget orang buka email. Tapi memang kalau email itu pesan pencadangannya itu tersimpan lama gitu, nggak akan terhapus. Dan juga kita bisa buka email pakai beberapa perangkat gitu, bisa pakai laptop, pakai HP. Jadinya kalau WA kan mungkin kita terbatas cuma pakai HP, terus kalaupun kita mau pakai laptop harus scan kode dulu kan, barcode-nya tuh. Jadi bisa lebih sering umum untuk daftar webinar itu pakai nomor WA atau alamat email. Ya, selanjutnya pertanyaan yang sering banget dibuat adalah mengetahui webinar ini dari mana gitu. Nah, ini langsung otomatis ya, langsung kayak opsi-opsi. Atau mungkin kalau kita nggak suka, kita bisa pakai yang kayak gini, kotak centang, tapi bilang ganda aja deh. Contohnya mengetahui webinar dari mana? Contohnya bisa dari IG, misal contohnya dari IG pecinta ternak gitu, misalnya. Terus enter dari informasi Google. Terus bisa dari dosen, misalkan dosen itu menyarankan kita mengikuti webinar ini. Ada kok dosen yang menyarankan ini webinarnya baik nih, cocok nih gitu. Siapa tahu ilmunya bertambah dari webinar ini. Kayak gitu ada. Dari teman, mungkin teman memberikan informasi, atau mungkin apa namanya, dari yang lainnya. Nah, kayak gini. Ini wajib juga, wajib diisi. Terus pertanyaan yang selanjutnya lagi yang sering ditanyakan adalah asal instansi. Asal instansi. Misalnya dia dari kantor mana, mungkin dari Java, dari Pokpan, mungkin dari Universitas Lampung, mungkin dari Politeknik Negeri Lampung, ada macam-macam. Terus habis itu umur. Yang ini kayak jarang banget sih, umur, jenis kelamin itu sebenarnya jarang, tapi kalau mau dicantumin nggak apa-apa. Mungkin kayak untuk kebutuhan apa namanya, data si pemilik penyelenggara acara ini sih, gitu aja. Kadang juga ada yang kayak masukin yang kurang terlalu penting, tapi mungkin untuk kebutuhan data si ini penyelenggara acara, kadang dia masukin juga pendidikan terakhir gitu. Dan mungkin kayak gini aja. Terus untuk pertanyaan kurang lebih kayak gini. Oh iya, kalau kita mau masukin ini lagi nggak apa-apa sih, pekerjaan gitu. Penting nggak penting sih ini, tergantung si kalian atau mungkin instansi di penyelenggara acara gitu. Misalkan pekerjaan, misalkan dia adalah seorang mahasiswa, atau mungkin dosen, atau mungkin guru, atau mungkin peternak. Ini soalnya kan webinar tentang peternakan gitu. Soalnya kan ini webinarnya kayak ecek-eceknya tuh tentang pecinta ternak gitu, no farm no life. Nah, ini pematerinya Profesor Dr. bla 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 bla, gelarnya MSI, SPTMTA, dia menjabat sebagai apa. Nah, ini tuh terkadang ini berpengaruh juga, pemateri itu kok bisa sih dijadikan narasumber dalam webinar kita. Nah, untuk memancing para calon peserta
kadang kita bisa mencantumkan ini. Jadi misalkan sebagai ketua perhimpunan inseminator ternak Indonesia misalkan, terus atau mungkin dia pemerhati pengelolaan hasil ternak. Ini kan hal yang kayak sesuai dengan judulnya gitu loh, orang jadi tertarik gitu. Terus habis itu ditambahin lagi kayak gini, misalkan ada e-money gitu, benefit-benefitnya itu dikasih tahu juga nggak apa-apa di Google Form kita. Terus selanjutnya, ini pertanyaannya udah selesai ya. Settingan selanjutnya adalah kayak gini misalnya. Nggak usah jadi kuis. Ya, kumpulkan alamat email. Kalau kumpulkan alamat email itu yang di sini oke, udah dimasukin ya. Kumpulkan mengirim salinan jawaban responden, kirim ya, biar nanti si yang ngisi Google Form ini kalau misalkan dia butuh, dia bisa otomatis jawaban dia terkirim ke email dia tuh. Bisa juga bila diminta, tergantung si pengisi ininya ya, pengisi Google Formnya dia mau mengeklik apa namanya, salinan responden atau enggak gitu. Ini nah buat satu kali aja. Settingannya gini-gini aja ya. Presentasi. Nih, untuk kita memasukkan otomatis itu memasukkan link Zoom. Ini kan kita online nih acara webinarnya. Ini kan Zoom meeting. Kita untuk konfirmasi link Zoom-nya di sini. Di settingan, setelan, habis itu presentasi. Nah, di sini konfirmasi pesan. Nah, konfirmasi pesan itu udah aku buat di template WA aku. Contohnya kayak gini nih. Biasanya sih kayak terima kasih, habis itu diingetin lagi acaranya kapan, jam berapa, link Zoom-nya. Terus habis itu kayak sampai bertemu, itu kayak sering banget. Oh ya salah, ini bukan 400.000, ini 500.000. Ini kan cuma eca-eca ya sih. Oke, paste. Nah, simpan. Ini contohnya kayak gini ya. Terus habis itu udah dia langsung tersimpan ke drive kita. Nih, langsung tersimpan di drive kita. Terus kalau kita mau nge-share atau kita mau ngecek lagi udah bener atau belum atau ada typo, nah kayak gini caranya. Udah lah ya, mungkin ya kurang lebihnya kayak gini. Nah ini kalau misalkan kurang rapi ada yang besar, ada besar-besar, kapital maksudnya. Ini terus kecil bisa kita hapus sih, kita perbaiki lagi di sini. Biar rapi aja sih Google Formnya, biar nggak terkesan ini continue gitu. Kapital kapital. Terus udah sih kayak gini aja. Terus habis itu kita tinjau lagi. Karena tadi di settingannya itu udah kita mengumpulkan email, jadi otomatis di sini nongol
pertanyaan email gitu. Karena yang di setelan ini tadi di sini mengumpulkan alamat email. Jadi kita nggak perlu buat lagi pertanyaan di sini alamat email. Tadi kan kita buat. Nah, udah aku hapus. Jadinya sekarang kayak gini. Alamat email. Nah, kayak gini. Terus misalkan aku isi ya, buat ngecek apakah link Zoom-nya beneran ada setelah kita ngisi Google Form ini. Mari kita coba. Misalkan nama alamat emailku @gmail.com. Misal nama lengkap, nomor HP, nomor WA misalnya sekian. Terus misalkan kayak gini, asal instansi misal. Nah, ini kirim salinan jawaban saya. Ini sebuah opsi. Kita bisa kirim salinan jawaban, itu terkirim ke email kita, atau mungkin kita nggak milih, itu nggak akan terkirim ke email kita. Itu nggak masalah. Nah, muncul kan? Dan ini cuma bisa sekali, karena kita di setelannya cuma sekali di sininya. Satu kali jawaban. Udah, mungkin cuma itu aja untuk tutorial pembuatan Google Form webinar. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.